tahun-tahun. Indonesia ini dengan dikenal Majapahitnya, Nusantara, betapa hebat di zaman dulu ceritanya. Ceritanya kita tidak pernah tahu benernya. Jadi saya katakan itu cerita. Tapi kata Nusantara itu, Bapak Ibu, itu betul-betul menggelora. Yang sampai negara Kertagama kita Pancasila itu menjadi apa? Menjadi Undang-Undang Dasar 45, padahal ditulis tahun berapa. Akhirnya saya punya tugas Bapak Ibu dulu. Mulai tahun 2023 saya punya tugas. Tugas saya adalah membuka kutukan atas Indonesia. Kapan kutukan itu terjadi? Ini saya tunjukkan. Ketika Prabu Brawijaya V menyerahkan mahkota dan baju kebesarannya kepada siapa? Kepada Sunan Kalijogo. Sebelum dia jadi Sunan Kalijogo, Raden Mas Said. Semua itu ditutup dalam satu sorban yang membuat Indonesia tidak bisa bangkit. Saya mencari tempat itu, minta maaf. 2003 tugas saya terima, baru terjadi pada tahun 2020. Berapa tahun Bapak Ibu? 17 tahun. Sejarawan saya datangi, orang pintar saya tanya tentang sejarah ini. Di mana kira-kira letaknya? Kenapa harus nunggu 17 tahun? Saya baru sadar. Setelah 17 tahun, saya naik Lawu, saya mengibarkan bendera tanggal 28, tanggal 31 Oktober. Saya lakukan tugas itu. Saya berpikir mungkin mati setelah saya melakukan itu. Kenapa saya katakan mungkin mati? Karena yang saya buka adalah kutukan untuk Indonesia. Akhirnya ada sejarawan Pak Toto. Ketika saya tanya, Mbah, tolong carikan di mana kira-kira. Dia pertama menawarkan ke saya di Umbul Jambi, di Ngawi. Saya pikir bukan di sini. Akhirnya kita ketemu di Srikati, di Ngawi juga. Setelah saya buka tabir itu, saya berpikir, wah selesai tugas saya. Ternyata, ya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup Bapak Ibu. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya membuka itu? Bapak Ibu lihat, apa yang terjadi setelah kejadian tanggal 31. 3 hari setelah itu, Habib Rizik ditangkap. Ada yang berani nangkap Habib Rizik waktu itu? Berani nggak orang kira-kira nangkap Habib Rizik? Kejawen muncul. Mulai hari itu, salam negarawan semua berubah. Biasanya salam kan cuma begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi sekarang berubah tidak? Ditambah apa? Rahayu, rahayu, rahayu. Kapan kejadian itu muncul? Ketika orang kembali ke fitrahnya. Itu adalah cerita sejarah. Cerita sejarahnya terjadi di mana? Di alas Donoloyo yang ada di Wonogiri. Donoloyo. Yang ketika kerajaan Demak meminta tiang untuk masjid. Yang pertama dikirim ke sana itu bongkotnya. Tidak ada yang mau. Akhirnya jatuh di Salatiga, muncul desa yang disebut dengan Sokowolo. Bongkotnya tidak bisa. Akhirnya orang pohon itu tengahnya yang dikerjakan, yang dijadikan Soko di mana di Masjid Agung Demak. Tetapi pucuknya Bapak Ibu kembali lagi ke Donoloyo. Apa yang terjadi dengan sejarah? Ingat baik-baik.
Orang-orang dulu, nenek moyang kita sulit untuk berubah. Orang-orang tengah banyak yang berubah. Pucuknya kembali lagi akan berubah. Kapan pucuknya? Zaman-zaman ini adalah zaman-zaman anak-anak muda, yang kita nyebutnya zaman-zaman sudah tua. Hari-hari ini semua mulai berubah. Dulu kata rahayu belum dianggap sebagai itu, karena rahayu tidak diakui di Indonesia. Baru berapa tahun itu akhirnya terjadi. Ada lagi sejarah yang keren Bapak Ibu. Ini dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono dengan waktu itu gubernurnya Pak Karwo pada tahun 2018. Namanya rekonsiliasi budaya antara Majapahit dengan Sunda. Gara-gara perang apa itu? Yang membunuh Dyah Pitaloka dan pasukannya. Artinya sejarah itu tidak bisa kita bohongi. Saya menghormati sejarah. Bahkan minta maaf, ini Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya. Pada tahun 2019, pada waktu Pak Presiden Jokowi jadi presiden, saya tetap bicara, habis ini yang jadi presiden adalah Pak Prabowo Subianto. Itu padahal Pak Prabowo baru kalah Bapak Ibu. Kenapa saya katakan itu? Karena sejarah akan terjadi. Kenapa sejarah akan terjadi? Setelah Joko Tingkir, yang jadi raja adalah prajurit, yang disebut dengan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu inisialnya PS. PS itu siapa? Prabowo Subianto. Nah, benar. Itu tahun 2019 saya bicara. Kenapa kok saya yakin dengan hal itu? Sejarah tidak pernah bohong. Bapak Ibu percaya tidak seorang raja itu adalah kawahyon? Kalau seorang raja itu kawahyon, berarti dia punya satu doanya luar biasa. Yang kalau orang Jawa nyebutnya sabdo pandito ratu. Apapun yang dikatakannya akan terjadi. Karena itu hormatilah pemimpin. Walaupun saya tahu Bapak Ibu yang akan jadi adalah Prabowo Subianto, satu kali pun di masa kampanye saya tidak bicara. Kepengen bantu, tapi mulut saya dikekang, tidak boleh bicara, ya tidak bicara. Saya baru bicara lagi setelah selesai. Apa yang akan terjadi di masa pemerintahan Pak Prabowo ini saya tunjukkan lagi kepada Bapak Ibu. Pertanian akan bangkit luar biasa. Indonesia akan begitu kuat, akan menjadi macannya bukan hanya Asia tapi dunia. Kenapa Indonesia akan bangkit luar biasa? Karena tanahnya Gemaripah Loh Jinawi, yang walaupun hari ini masih rusak, yang walaupun hari ini masih belum panen. Bapak Ibu lihat sejarah nanti. Mulailah sejarah dari kerajaan Pajang sampai kerajaan di Yogyakarta, di kerajaannya Panembahan Senopati. Kalau Bapak Ibu mau dapat rohnya, sembahyang sana, di Solo sana, di masjid mana? Lawian. Tahu masjid Lawian? Belum. Solo tahu? Ya. Doalah di sana. Sekali-sekali saja mengambil berkah. Masjid Lawian adalah masjid yang didirikan oleh kerajaan Pajang, didirikan Joko Tingkir. Dan pada waktu itu pertanian yang kita sebut Matarama dari Solo, Klaten, Jogja, wilayahnya Bapak Ibu semua, Bojonegoro, Nganjuk, Kediri sampai Malang, itulah yang akan menjadi pusat pertanian Indonesia. Kenapa saya hanya fokus untuk daerah-daerah sini saja yang saya kembangkan? Karena saya tahu sejarah. Kalau saya tidak tahu sejarah, Bapak Ibu, saya tidak akan mengerjakan. Saya hanya melakukan apa yang menjadi tugas saya. Bukan tugas saya tidak akan saya kerjakan. Itu yang saya lakukan. Saya minta tolong, ini waktu keberkahan.
Ini waktunya. Kalau Bapak Ibu siap mau ada hujan, terus habis itu tidak ada hujan akan datang, apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Ini mumpung hujan, sebentar lagi tidak ada air, apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Kalau orang bijak, ketika tahu sebentar lagi ada masalah, siap-siap dong. Ini ada waktu hujan tinggal 2 bulan, 3 bulan Bapak Ibu. Minta tolong bergerak. Kalau ada rezeki buat kolam, untuk apa? Untuk supaya kalau tanam sayur bisa nyiram. Kalau orang bebal, sudah tahu makan masalah, ya sudah dihabiskan saja, ya habis. Nanti di waktu susah, ya bingung, betul atau tidak? Kalau sekarang saya sudah menyampaikannya Bapak Ibu, saya minta tolong siap-siap. Jangan sampai ketika nanti yang panen, sebentar lagi sayur-sayur mahal, sebentar lagi buah-buah mahal, sebentar lagi pertanian mahal, terus kita tahu akan mahal, terus kita tidak mengerjakannya. Terus ketika nanti Bapak Ibu panen, Bapak Ibu kan tidak mungkin panen kalau tidak nandur. Yang nandur akan bahagia, terus Bapak Ibu cuma bilang gini, loh iya, ya kenapa saya dulu tidak tanam? Ayo buang kemalasan kita. Ayo dibuang kemalasan kita. Ayo jadi rajin sekarang. Ayo jadi tekun sekarang. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita butuh Bapak Ibu. Habis ini fokus kami di dalam BSRBA dan BSM, kita akan bergerak bersama-sama. Semuanya jalan. Jadi habis ini Bapak Ibu minta tolong, bukan hanya jualan obat. Kalau orang tidak punya uang, tidak mungkin beli obat. Tapi kalau Bapak Ibu membuat pupuk, kalau orang mau tanam pasti butuh pupuk. Betul atau tidak? Kalau Bapak Ibu ketemu orang sakit, antara obat dengan pupuk mana yang dibutuhkan? Beli obatnya atau beli pupuknya dulu? Kalau orang tani, Bapak Ibu kalau sakitnya bisa ditahan, beli pupuk dulu. Dia berharap nanti supaya panen, setelah panen dia bisa beli obat. Coba Bapak Ibu cek. Penjualannya Bapak Ibu kapan paling banyak? Setelah para petani itu panen. Betul atau tidak? Nah kalau mereka tidak panen, terus Bapak Ibu tidak mau bantu, terus Bapak Ibu mengharapkan uangnya, tidak mungkin